saudara, oleh karena itu kita ditambah dengan tema bulanan. Tema bulanan ada Roh Kudus, ada akhir zaman, ada The Last Era, Daniel's Dream, ada Kitab Wahyu, ada misi, saudara, ada Natal, ada begitu banyak, saudara. Itu kalau kita ikutin terus tema bulanan, tema tahunan ini, setiap minggu kita dengarkan, gereja sudah memberikan program. Mereka yang mendengarkan dan mengikuti dengan seksama, saudara, dia boleh ikut sekolah tinggi teologi dari gereja BES bernama Makedonia yang ada di Jakarta, Batam, ada di Surabaya, nanti juga ada di Manado, ada di Jambi dan sebagainya. Dan mereka itu harus menempuh S1 yang sudah diakui terakreditasi, saudara, oleh pemerintah, yaitu 80 mata pelajaran. Masing-masing, saudara, berapa SKS? Sehingga 160 SKS. Satu mata pelajaran, saudara, harus ditempuh 20 jam. Satu mata pelajaran 20 jam. Kalau 80 mata pelajaran, berarti saudara kali 20 jam kali 80. Namun bagi jemaat BES yang aktif, khususnya yang sungguh-sungguh, saudara, maka tema-tema bulanan itu yang sudah terprogram, saudara, itu bisa diperhitungkan dalam STT. Khususnya yang ikut BES School juga yang ikut PA. Akan dipotong kurang lebih 40% maksimal. Ya, ini yang luar biasa. Gereja sudah disusun rapi, saudara, supaya kita jangan di gereja datang khotbah kita tidak ngerti semua, nggak tersusun, buang waktu 30 tahun, cuma taunya berkat mukjizat, doa sembuh saja. Tetapi di gereja kita dilatih. Gereja adalah sekolah hidup. Sehingga saudara di tempat gereja BES, saudara sama dengan sekolah teologi, hanya praktikal, diteorikan, dan saudara akan dipotong. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat BES yang dikasihi Tuhan. Saya ada di Kabupaten Raja Ampat, Papua dengan kota Waisai. Kalau pulau ini namanya Wagio. Kalau biasanya orang dari sini, dia dari Sorong naik ferry ke Waisai di sini. Dan di Waisai sini, kemudian mereka sewa boat 8 juta itu untuk 7 orang, itu dari jam 8 sampai jam 3 sore, keliling ke pulau-pulau dengan pemandangan yang bagus. Di samping saya ini laut dengan ikan ratusan kelihatan semuanya dengan baik itu di dalam. Warna-warni ikan yang betul luar biasa. Saya setelah seminar hamba Tuhan di kota Sorong dan sebentar lagi kami akan adakan KKR, Kebaktian Kebangunan Rohani di kota Waisai di tempat ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan dalam kitab Yesaya 45 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Artinya apa, saudara? Allah kita itu yang menciptakan langit dan bumi sekaligus adalah Tuhan bagi semua yang diciptakannya. Jikalau kita hanya menyebut Allah saja, maka kita adalah orang yang beragama, bukan ateis. Kita berdoa supaya kita minta diberkati, minta sembuh, datang ibadah, namun kita tidak pernah takut akan Allah, tidak pernah melayani Allah,
tidak pernah mengabdi kepada Tuhan, saudara, berarti kita hanya tahu Allah, tetapi Allah kita bukan menjadi Tuhan atau Tuhan dalam hidup kita. Orang Israel mengenal Allah sehingga dia sebut juga Tuhan, sehingga mereka menyebut diri mereka adalah Abdiel, abdinya El atau abdinya Allah. Karena kata Allah, Elohim atau El, saudara yang dikasih Tuhan. Demikian orang Kristen, saudara, dikatakan bahwa kita adalah hamba Tuhan, hamba Yesus Kristus. Di luar agama ini, semua orang percaya Allah berbentuk lain, Allah yang lain, namun tidak pernah Allahnya menjadi Tuhan atas hidupnya. Oleh karena itu orang Kristen, dia harus dan wajib untuk mengamalkan ajaran Tuhan, yaitu Yesus Kristus. Supaya kita ini bukan hanya orang yang punya Allah, yang percaya Allah berdoa untuk kepentingan kita, namun kita menjadi hamba daripada Allah, sehingga kita menyebut Allah itu Tuhan. Dikatakan ayat ini, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Kalau saudara percaya Allah dan Allah saudara tidak menjadi Tuhan, walaupun saudara orang Kristen, berarti saudara cuma orang beragama yang hanya berpakaian Kristen saja. Namun saudara belum punya hati Kristen di dalamnya. Terus saya terangkan, aku telah mempersenjatai engkau, sekalipun engkau tidak mengenal aku. Allah telah mempersenjatai kita, walaupun kita tidak mengenal dia. Apa senjata-senjata? Akal budi kita, pengertian kita, hikmat kita, saudara. Dan semuanya, hati kita, perasaan kita, itu Tuhan telah mempersenjatai kepada kita semua. Bahkan di dalam hidup ini kita punya tangan, punya ketangkasan, kita menjadi makhluk yang indah, makhluk yang lebih daripada semuanya. Itu dipersenjatai, namun sayangnya kita tidak mengenal Allah yang telah mempersenjatai kita. Kita dikasih pikiran, kita dikasih hikmat, kasih kekayaan, kasih kedudukan, kita menjadi ambisi, kita menjadi serakah. Sudah begitu kita menjadi lupa diri, seperti Raja Nebukadnezar yang telah melupakan dirinya dan dia menganggap dirinya tinggi sekali, sehingga Tuhan memberi hukuman 7 tahun, dia dibuang, dikucilkan, dia menjadi seperti seekor binatang lembu dan dia makan rumput, tinggal di taman-taman karena kesombongannya. Itu Daniel pasal 3, saudara bisa pelajarin. Akhirnya Daniel setelah 7 tahun genap, ketika dia menyadari, merendahkan diri, baru Tuhan memberikan akal budi kepada dia lagi, sehingga sehingga Nebukadnezar memuji Allah, saudara. Nebukadnezar inilah di dalam kitab Daniel pasal 3, dialah orang yang percaya Tuhan dengan mimpi, akhirnya menjadi sombong. Saudara, dia dipersenjatai, walaupun dia tidak mengenal Allah. Dia diberi kekuatan, kekuasaan untuk mengalahkan Israel, untuk menawan Israel, walaupun dia bukan orang percaya. Sedangkan Israel adalah orang yang percaya. Karena apa? Karena Allah menghukum Israel. Karena Hizkia memamerkan kekayaannya, persenjataannya, semua perbendaharaan yang ada di bait Allah. Ketika dia sembuh dan didatangin oleh utusan Raja Babel, dia menunjukkan itu dan dia tidak menunjukkan tentang imannya kepada Tuhan. Saudara, seharusnya kita hari ini harus menunjukkan iman kita kepada Tuhan. Sebenarnya Nebukadnezar mestinya ngomong, sebenarnya Hizkia mestinya ngomong begini loh. Aku sembuh karena Tuhan. Tuhan memperpanjang usiaku 15 tahun. Seandainya kalau saya diperpanjang tidak untuk kemuliaan Tuhan, seandainya saya panjang umur tapi tidak berguna untuk Tuhan, buat apa saya hidup? Oleh karena itu saya diperpanjang oleh Tuhan yang tidak kamu kenal. Inilah saya ditambah. Seharusnya Hizkia memamerkan imannya, bukan kesombongannya, hartanya. Banyak orang Kristen ketika diberkati, rumah yang mewah, saudara, ketika dia miskin, ketika dia sakit, dia tidak memamerkan Tuhan imannya, tapi dia memamerkan kemiskinannya, mengeluh, memamerkan penyakitnya sehingga dia tidak ke gereja, minta dikasihani. Dia memamerkan rumah-rumahnya yang mewah, dia tidak memamerkan imannya sehingga rumahnya dipakai untuk pelayanan untuk gereja. Dia memamerkan depositonya, dia tidak pernah memamerkan imannya, deposito diberikan untuk pembangunan gereja.
Inilah renungan kita. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.